Sholawat itu adalah media penghubung antara kita dan antara Nabi Muhammad. Sholawat itu adalah pintu keberlimpahan barokah yang didapat oleh kita dari Allah melalui Nabi Muhammad. Orang tidak bakal bernasib sial bila dia doyan bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Sebab Allah bersolawat, para malaikat bersolawat, dan tidak bakalan digandengkan dengan Allah seperti malaikat digandengkan dengan wa malaikatahu, kecuali orang yang bernasib beruntung. Kenapa malaikat digandengkan sama Allah? Karena malaikat nasibnya tidak sial, bersolawat mulu. Maka orang yang bersolawat akan dikelompokkan di kelompok malaikat. Maka orang yang baca solawat tuh kagak bakalan bernasib sial. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi uyyida bil mu'jizati. Adapun salawat dan salam ala sayyidina Muhammadin, yaitu tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad, alladzi uyyida bil mu'jizati, yang dikuatkan, yang disokong, bil mu'jizati, dengan segala mukjizat. Wa ala alihi, dan juga salawat dan salam atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad, alladzina fa'alul hasanati, yakni orang-orang yang mengerjakan akan segala kebaikan-kebaikan, wajtanabul munkarati, dan menjauhi oleh alladzina akan segala kemungkaran-kemungkaran. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini. Wassalatu wassalamu artinya manakala baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan, menyampaikan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala layak untuk dipuji karena Allah memiliki sifat-sifat kemahasempurnaan. Maka Tuan Musannif kita melanjutkan
sesudah puji-pujian itu dengan bersolawat salam, dengan mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat dan salam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Alasan Tuan Musannif membaca solawat adalah mengamalkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Ummal, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dhalikal kitabi." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersolawat kepadaku di dalam kitab yang ditulisnya, di dalam kitab yang dipunyainya, ditulisin solawat, maka para malaikat tidak henti-henti terus-menerus memohonkan ampunan atas segala dosa-dosa yang dilakukannya selama namaku masih tertera di dalam kitab yang dia tulis dan dia punya. Karena Tuan Musannif pengen mendapatkan keberkahan doa para malaikat, maka sesudah alhamdulillah Tuan Musannif melanjutkan dengan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu namanya disebut jumlah khobariyah, lafdhan insya'iyah makna. Wassalatu wassalamu nampak berita. Tuan Musannif seakan-akan sepintas selalu dongeng solawat dan salam atas Nabi Muhammad, tu dongeng, tapi maksudnya adalah insya'i, yakni memohon Tuan Musannif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan makna yang sesungguhnya, ya Allah, aku mohon kepadamu solawat serta salam untuk Nabi Muhammad, salawat dan salam yang pantas, yang sempurna, yang layak Nabi Muhammad untuk mendapatkannya, bukan salawat dan salam sebatas yang saya tahu tentang Nabi Muhammad, tapi yang kau tahu kepantasan yang diberikan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sama seperti bacaan sallallahu ala Muhammad, itu namanya khabariyah lafzan, dongeng. Allah bersolawat ama Nabi Muhammad,
itu kelihatannya artinya begitu, tapi bukan itu maksudnya. Aku mohon kepadamu ya Allah, rahmat yang agung, yang pantas untuk didapat disertai penghormatan yang tinggi, mohon diberikan kepada Nabi Muhammad. Begitu maknanya. Apa sih solawat? Solawat itu adalah kata homonim, satu kata multi arti tergantung dari siapa keluarnya. Bila mana solawat itu datangnya dari Allah, maka maknanya rahmat yang disertai pengagungan setinggi-tingginya. Itulah solawat. Jadi penghormatan setinggi-tingginya penghormatan. Bila mana solawat datangnya dari malaikat, maknanya memohonkan ampunan. Ampunan. Seperti pada hadis, siapa orang yang nulis solawat di kitabnya, malaikat bersolawat, maknanya memohonkan ampunan. Tapi kalau daripada manusia, maka maknanya doa. Seperti khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Bersolawatlah engkau atas mereka yang zakat, yang sedekah. Maknanya doakan dengan kebaikan bagi mereka yang berzakat, bersedekah. Solawat kalau dari manusia artinya doa, dari malaikat artinya ampunan, mohon ampunan. Dari Allah artinya rahmat yang disertai penghormatan setinggi-tingginya penghormatan yang layak untuk diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam artinya kesejahteraan dari berbagai macam malapetaka. Salam. Sebagai mematuhi perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wasallimu taslima. Salawat itu adalah media penghubung antara kita dan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu adalah pintu keberlimpahan barokah yang didapat oleh kita dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa membalas jasa Nabi yang begitu besar. Maka cara membalasnya serahi nama Allah, karena Allah yang tahu kadar kemuliaan Nabi dengan cara kita bersolawat. Bersolawat.
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat itu banyak manfaatnya. Di antaranya orang tidak bakal bernasib sial bila dia doyan bersolawat kepada Nabi. Al-musalli alal Mustafa la yashqa. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bakal mengalami hidup sial, tidak bakal celaka. Kenapa? Sebab Allah bersolawat, para malaikat bersolawat, dan tidak bakalan digandengkan dengan Allah seperti malaikat digandengkan dengan wa malaikatahu, kecuali orang yang bernasib beruntung, orang yang bahagia. Orang yang bernasib sial enggak bakalan diizinkan bersolawat kepada Nabi, karena enggak bakalan mau digandengkan dengan Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kenapa malaikat digandengkan sama Allah? Karena malaikat nasibnya tidak sial, bersolawat mulu. Maka orang yang bersolawat akan dikelompokkan di kelompok malaikat, yaitu satu kolom dengan malaikat, sehingga malaikat enggak bakalan bernasib sial. Maka orang yang baca solawat tuh kagak bakalan bernasib sial. Orang bersolawat dapat ampunan. Wong malaikat enggak bakalan berhenti mintain ampunan kepada mereka yang doyan baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu apakah Nabi mengambil manfaat daripada solawat kita? Pada bagian ini ulama berbeda-beda pandangan. Ada ulama mengatakan mengambil manfaat daripada solawat itu, tapi tidak boleh diceritakan kecuali pada bab pengajian. Sebab dianggap Nabi kurang, bukan itu. Tapi setiap detik ada rahmat yang Allah curahkan di muka bumi, dan layak Nabi untuk mendapatkannya. Maka dari solawat ulama mengizinkan kita suruh baca Fatihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Betapa orang mintakan rahmat aja boleh, apatah lagi mengirimkan al-Fatihah buat Nabi. Begitu. Tapi justru kita cari luberannya. Kalaulah kita nyinter sama kaca, maka yang terang bukan kacanya, kitanya. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, maka yang untung kitanya. Orang yang bersolawat tidak bakalan digolongkan pada orang yang pelit dan medit. Kenapa? Karena kata Nabi, abkhalun nas, orang yang paling pelitnya orang. Bila namaku disebutkan dia tidak bersolawat kepadaku, maka orang yang bersolawat tidak akan disebut orang pelit. Masa nggak ada terima kasihnya sama Nabi? Dia daji muslim, dia jadi umatnya Nabi gratis,
apa enggak ada terima kasihnya. Maka cara berterima kasih kepada Nabi dengan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Di samping manfaat dunianya, kagak bakalan bokeh orang yang doyan baca solawat. Janjinya doyan, bukan yang sewaktu-waktu. Kalau lagi dagang rugi baru nyari tasbih pengen baca solawat. Kan ada model kayak begitu, namanya sewaktu-waktu. Tapi kalau orang baca solawat, kagak bakal ngalamin bokeh seumur-umur. Sebab Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, beliau bilang, kalau begitu hari-hariku akan kuhiasi dengan baca solawat aja ya Rasulullah. Maka kata Nabi, idan ya Ubay, tukfa hammak wa yughfar dzambuk wa yuwassa' rizquk wa tuqda hajatuk. Kalau memang begitu kamu hari-harinya doyan baca solawat, tukfa hammak, kesusahanmu dihilangkan. Kamu nggak bakal ngalamin susah hidup seumur-umur. Wa yughfar dzambuk, dosamu rontok, diampuni. Wong malaikat mintain ampun sama orang yang baca solawat. Wa yuwassa' rizquk, duitmu banyak, duitmu banyak, enggak ngalamin tekanan dana rendah. Apaan? Tekanan dana rendah, enggak bakal. Wa tuqda hajatuk, hajatmu diwujudkan oleh Allah. Kalau orang tukang baca sholawat, emang udah begitu. Begitu janjinya Nabi sama orang yang baca sholawat. Orang batu-batuan aja baca sholawat sama Nabi. Kata Nabi, saya tahu di mana saya saat di Mekah ada batu, ada pohon yang dikit-dikit as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Batu bersolawat sama Nabi. Maka orang yang hidupnya tidak pengen ngalamin susah seumur-umur, maka dia harus banyak bersolawat kepada Nabi. Sebab solawat sama Nabi mendatangkan solawat Allah kepadanya. Bahkan bila kita enggak keburu tahajud dulu-dulu, waktunya enggak ada, puasa juga males, maka untuk mengejar ganjaran banyak, kudu memperbanyak baca solawat. Sebab satu solawat yang kita baca dapat balasan 10 dari Allah. Yang satunya aja, bila kemudian kita dapat dari Allah, itu dapat membahagiakan kita di dunia, di kubur, dan di akhirat. Orang baca sholawat pasti matinya husnul khotimah. Itu udah rumus dalam hidup. Nggak ada. Kalau ada orang-orang majelis oleng hidupnya, pastikan kurang doyan baca sholawat. Karena itu adalah rumus. Maka sering diungkapkan oleh sebagian orang, sholawatmu membahagiakanmu. Kalau kamu pengen bahagia, ya sholawat. Kalau kamu enggak pengen bahagia, jangan. Saya pengen bahagianya seminggu aja, habis itu sengsara. Ya udah, kalau begitu baca sholawatnya seminggu, habis itu berhenti. Saya pengen bahagianya sebulan, habis itu sengsara. Maka baca sholawatnya sebulan. Tapi saya pengen bahagianya selamanya, berarti baca sholawatnya selamanya. Yang banyak baca sholawat sama Nabi. Sebab sholawat mendatangkan limpahan barokah besar.
dari Allah dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Rugi, dengan sangat-sangat rugi orang yang tidak doyan baca sholawat. Tapi saya belum khusyuk, tapi saya masih sholawatnya karena dagangnya pengen laris. Tapi saya baca sholawatnya pengen utang lunas. Tapi saya baca sholawatnya pengen penyakit yang di badan hilang. Enggak apa-apa. Kata Imam Syafi'i, siru ilallah urjan wa makasir. Baca sholawat aja, walaupun masih belum lempeng niatnya. Pengen dikasih duit, pengen dikasih utang lunas, pengen dikasih sehat, belum pengen deket sama Allah. Enggak apa-apa. Begitu suatu saat Allah kasih rahmat besar, enggak ngulang dari awal karena sudah terlatih, terbiasa doyan baca sholawat. Pokoknya orang yang tukang baca sholawat kagak bakal ngalamin fakir. Makanya Nabi doa, ya Allah hidupkan kami miskin. Begitu Nabi doanya. Begitu. Kira-kira yang doa minta miskin tuh orang miskin apa orang kaya? Kira-kira orang miskin orang kaya? Hah? Orang kaya. Lah ente mau jangan begitu. Ente minta miskin. Begitu. Itu mau orang kaya. Nabi maka minta miskin. Begitu, minta sama Allah biar miskin. Itu yang minta tuh orang kaya. Nabi mau kaya. Ada yang minta bantuan sama Nabi aja, dikasihnya sama Nabi 100.000 ekor kambing sama Nabi. Ada di Bayoran orang kaya ngasih bantuan sampai 100.000 ekor. Kan banyak. Lagi 1 ekor 1 juta aja 100.000 ekor. Berapa itu? 100 miliar. Bener nggak? Tuh coba yang ngasih kayak begitu, kira-kira orang kaya apa orang miskin? Makanya mintanya hidupkan saya miskin. Gitu. Karena udah kaya. Begitu. Orang muslim diajarin oleh agama. Maka sahabat-sahabat itu kaya-kaya. Begitu. Ada yang gak kaya dunia, kaya hati. Dan orang miskin sama orang kaya masuk surganya duluan. Yang benar nih, orang kaya orang miskin masuk surganya duluan orang miskin. Dan orang miskin. Jadi kayak sampean ini pengennya masuk surganya duluan apa belakangan? Pengen kaya pengen miskin? Ini yang bener nih. Nih di pengajian manjur nih. Pengen kaya pengen miskin? Kaya. Ngapa pengen miskin? Begitu. Jadi orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan orang dibenerinnya kagak mau. Orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan orang kedengeran apa kagak ini? Orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan orang miskin. Jadi masuk surganya pen duluan dan belakangan. Pen kaya pen miskin. Enggak ketemu. Orang saya benerin kok bertahan pada salah. Jangan bertahan pada salah. Begitu. Dirubah tuh kalau salah.
Begitu saya sampai udah 2 kali nanya nih, sampai 3 kali nih, masih salah juga kebangetan nih. Orang kaya sama orang miskin, masuk surganya duluan orang kaya. Masuk surganya duluan orang kaya. Saudara pengen masuk surga duluan apa belakangan? Pengen kaya, pengen miskin? Pas. Biar ngerti. Ini yang menyebabkan kita itu kagak dikasih kaya. Karena pengen masuk surga duluan tapi pengen miskin. Nggak ketemu. Begitu. Nggak ketemu. Begitu nggak ketemu bagaimana rumusnya? Siapa yang ngomong begitu tuh? Begitu. Jadi orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan orang bener nih. Orang apa? Kaya. Nih biar ente melek. Rukun Islam yang pertama apa? Rukun Islam yang pertama syahadat. Rukun Islam yang kedua sholat. Rukun Islam yang ketiga zakat. Rukun Islam yang keempat puasa. Sampai saya ngajar kayak gini-gini karena otaknya belum lempeng. Rukun Islam yang kelima haji. Orang miskin syahadat nggak? Iya, syahadat. Orang miskin sholat nggak? Sholat. Orang miskin puasa Ramadan nggak? Puasa. Orang miskin zakat nggak? Zakat nggak? Enggak. Zakat enggak? Kagak. Orang miskin bangun masjid enggak? Kagak. Orang miskin nyantuni 1000 yatim enggak? Enggak. Kenapa? Dia miskin. Orang miskin haji enggak? Kenapa? Miskin. Jadi berapa ajaran Islam yang diamalin? 3. Rukun Islam ada berapa? 5. Orang kaya, syahadat nggak? Syahadat. Sholat nggak? Sholat. Puasa? Zakat nggak? Zakat. Haji nggak? Haji. Banyakan mana ngamalin ajaran Islam? Yang ngamalin banyak sama yang dikit masuk surganya duluan? Siapa yang tadi bilang yang miskin duluan? Siapa yang ngajarin? Begitu. Masa yang ngamalin 5-5-nya masuk surganya belakangan, yang ngamalin dikit masuk surganya duluan. Ini bener apa kagak ini? Sampai saya gambar-gambar ini. Bener apa kagak ini? Jadi orang kaya sama orang miskin tuh masuk surganya duluan orang kaya. Begitu. Orang kaya duluan. Orang dia bangun masjid si miskin kagak. Dia nyantuni yatim lah kagak. Dia ngasih takjil lah kagak. Emang miskin. Masa yang amalnya banyak masuk surganya belakang? Ini nggak benar yang kayak begitu. Makanya saya mau nanya mas sampean nih. Sampai nih kira-kira, nih mah kira-kira pengen kaya, pengen miskin. Ini kayaknya yang diem-diem nih pengen miskin kayaknya. Pengen kaya, pengen miskin. Pengen kaya, baca sholawat. Pengen kaya. Lah jangan melas-melas orang pengen kaya. Kagak mau nanem, pengen panen. Orang apa yang pengen panen kagak mau nanem? PA. Jangan apa disebut gitu orang PA. Nanem kagak. Begitu nanem kagak. Begitu. Jadi PA kita. Begitu. Yang kita kagak tanam, jangan kita pikirin. Yang kita tanam aja. Begitu. Kira-kira
pengen kayanya canda apa serius? Canda apa serius? Oh serius. Nih yang ngaji nih, kira-kira takut ngalamin susah nggak? Yang bener nih, takut ngalamin susah nggak? Takut. Itu yang bikin kagak kaya. Gitu. Orang yang takut ngalamin susah, orang yang takut ngalamin susah, orang kaya. Gitu. Gimana saudara mau dikasih kaya? Saudara aja takut sama susah. Nah, kalau takut sama susah berarti orang kaya. Makanya kagak dikasih kaya karena takut susah. Jadi takut susah enggak? Biasa. Jangan takut. Orang udah susah takut. Bagaimana? Begitu tuh. Begitu. Ini bener apa kagak ini? Melotot ngerti apa kagak ini? Ngerti apa kagak? Jadi takut ngalamin susah enggak? Yang benar nih, takut ngalamin susah enggak? Biasa. Kenapa biasa? Udah biasa susah, makanya pengen kaya. Buang takut susah. Tuh takut susah. Gitu. Jadi bertolak belakang. Minum obat, minum susu. Obatnya agak manjur. Minum obat pengen kaya. Minum susu takut susah, kagak ketemu. Begitu. Kalau kita minum obat, jangan minum obatnya tidak bereaksi. Kalau Anda pengen kaya, jangan takut susah. Kalau susah, biasa. Begitu. Ente susah, biasa. Sembarangan lu berarti kaya. Begitu. Kalau dikata ente susah, pas. Begitu. Jangan takut. Itu mau kesinggung. Gila. Lah ini bakal kaya. Biasa. Begitu. Makanya saya doyan baca ngapa besot? Pengen kaya. Udah kaya. Lah belum, makanya masih baca sholawat. Begitu. Terus aja. Begitu kayak rahmat dari Allah, begitu kayak ampunan dari malaikat mintakan banyak, begitu orang tuh masalah, begitu ada orang usahanya maju, ngiri tapi ama dia ibadahnya kagak. Ini orang kagak bener, ngiri mau ama proses. Jangan ngiri ama sukses. Begitu. Ngiri mau ama proses. Begitu. Tanya Abu Hurairah, berasnya nggak bisa habis di pendaringan. Keren. Kagak, kata Abu Hurairah. Gua saban hari baca istighfar 12.000 paling dikit. Contoh biar pengen nggak bisa habis. Begitu. Banyak amat, ya kagak bisa. Ini bagaimana jalannya beda. Kalau pengen nyampe ke tujuan itu jalannya ke situ. Kan masalah. Kita pengen dikasih subur, jalan menuju subur, ogah. Ngapa punya mulut enggak digunakan buat bersolawat sama Nabi? Enak. Baca solawat sama Nabi. Berkah. Orang baca sholawat. Begitu hidup. Maka saya kalau teman-teman majelis datang ke rumah mukanya kusut, emang saya nasihatin? Kagak, saya omelin. Lah itu ATM udah dibagi kagak dipakai. Begitu. Ngapa sholawatnya nggak diamalin? Yang udah diajarin salah dia. Kan udah kita pagi. Yang kagak duduk di majelis saja ngamalin pada subur. Tempo hari orang Makassar datang ke rumah. Makasih Pak Kiai, utang saya 10 miliar. Beres. Bener-bener Saul Muhammad 10.000 itu. Dahsyat.
Orang Makassar dari YouTube, masa yang ngesut susah masalah ini? Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Nah iya, masa yang ngaji susah? Ada masalah dalam ini. Rapihin sholawatnya. Ada yang pasti ada masalah. Rapihin begitu hidup. Itu begitu. Masalah itu. Ini segini aja ngajinya. Udah Bang Wari. Ala Sayyidina Muhammad. Apa itu Sayyidina? Sayyidina itu apa? Sayyid itu apa? Sayyid itu macam-macam maknanya. Sayyid itu artinya pimpinan. Orang yang memimpin kaumnya namanya Sayyid. Makanya bahasa Melayunya penghulu kami. Penghulu itu apa? Penghulu. Ente kan udah nikah apa belum ya? Apa penghulu? Hah? Apa penghulu? Hah? Yang menikahin? Lah, tanpa penghulu juga bisa. Apa penghulu? Iya, pengatur orang nikah. Dia mengatur doang. Yang nikahin babanya wali. Nggak ada dia aja jadi nikah mah. Yang penting rukunnya terpenuhi. Nggak ada rukun nikah penghulu. Penghulu tuh pengatur nikah. Bahasa kerennya MC. Begitu. Jadi dia tugasnya mengatur seremoni pernikahan. Itulah penghulu, pemimpin acara nikah. Begitu. Maka disebut penghulu kami. Maksudnya pemimpin kami. Sayyidina bisa berarti man kasura sawatu. Orang yang banyak pengikutnya. Itu artinya Sayyidina. Banyak pengikutnya. Banyak. Sayyidina artinya orang yang tidak emosian. Enggak buru-buru marah. Disebutnya bahasa kita temperamen. Sayyidina artinya orang yang kalau sulit ngadu sama dia. Itu juga bahasa Arabnya Sayyidina. Bila arti Sayyidina itu banyak, semuanya layak bagi Nabi. Nabi pemimpin semua. Nabi umatnya banyak. Nabi kalau orang susah ngadunya sama Nabi. Sahabat kalau susah ngadu sama Nabi, ya Rasulullah tolongin saya. Itulah sahabat ngadu sama Nabi. Nabi orangnya nggak buru-buru marah, nggak temperamen, semuanya. Maka Sayyidina itu sunat. Jangan kita panggil Nabi kayak panggil teman. Begitulah taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan manggil Rasul kayak panggil teman. Maka sunat kalau nama Muhammad pakai Sayyidina. Begitu. Lalu bagaimana wiridan Sol Muhammad nggak ada Sayyidinanya? Emang itu mau obat. Dari sonohnya begitu. Ya, kalau pengen Sayyidina mulu dalail panjang. Bagaimana yang pendek agak mau, yang panjang protes, mau subur apa kagak? Lah ini masalah. Begitu, protes mulu. Sedang orang sukses itu orang yang demen berproses.
tanpa protes. Cuma protes mulu. Nggak ada sedinanya nih, dikasih ini ada sedina mulu sama dalail panjang amat. Di bagaimana? Mau baca mau kagak? Heran. Gitu. Ini namanya sentimen. Gitu, kasih yang pendekan. Kasih ini kepanjangan. Ini mau baca mau kagak? Sayyidina Muhammad. Muhammad itu nama Nabi kita yang ngasih Allah lewat ilham pada ibunya menjelang lahir. Malaikat datang sama ibunya Nabi. Idza wada'tihi fasammihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Begitu dalam berjanji. Kata malaikat, nanti kalau bocah yang dalam rahimmu itu lahir, kasih nama Muhammad. Sebab dia dipuja-puji perilakunya. Begitu. Ada riwayat yang ngasih nama kakeknya setelah Nabi umur 7 hari. Kasih nama ama kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib. Ampe ditanya, kenapa kamu kasih nama cucumu Muhammad? Pakai nama Muhammad. Bukankah di datuk-datukmu enggak ada yang nama Muhammad? Kata kakeknya, rajautu an yahmadahu ahlus samai wal ardi. Saya kepengen cucu saya ini dipuji-puji oleh penduduk langit dan bumi. Mustajab doanya kakeknya Nabi. Enggak ada orang di dunia yang dipuji-puji luar biasa seperti dipuji-pujinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad namanya. Beruntung orang yang namanya Muhammad. Sebab mula-mula orang yang dikeluarkan dari catatan ahli neraka, dari orang yang beriman, orang yang namanya Muhammad. Kata Allah dalam hadis qudsi, fa izzati wa jalali la u'adzibu ahadan tasamma bismi habibi Muhammad wa Ahmad. Demi kebesaran dan kemuliaanku, aku tidak bakalan menyiksa orang yang namanya sama dengan nama kekasihku Muhammad. Nama yang bagus, kasih nama anak yang bagus, jangan asal-asalan. Begitu namanya, bapaknya Abbas, ibunya Komariah, Baskom. Ini sembarangan. Kalau bapaknya bengal, ibunya bengal, anaknya bengal kuadrat, kasih nama yang mulia Muhammad, Ahmad, macam-macam. Di dalail itu ada 201. Miftahur Rahmah, Musyaffa, macam-macam. Sa'dullah, Sa'dul Khalqi, Gausul Ibad, begitu. Mansur, Nasir, Ahyad, namanya macam-macam di dalail tuh. Begitu namanya, ditulis 201 nama Nabi Muhammad SAW yang terbesar, yang masyhur, namanya Muhammad. Alladzi uyida bil mu'jizat,
Nabi itu disokong dengan mukjizat. Nabi itu mukjizatnya banyak bang. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah yadharu ala mudda'in nubuwah ba'da bi'satihi muwafiqan li da'wahu. Yang namanya mukjizat itu perkara luar biasa, sesuatu yang di mata umum impossible, perkara yang luar biasa yang keluarnya dari seorang nabi sesudah menjadi nabi, yang sesuai dengan dakwaannya, sehingga orang-orang yang ingkar tidak bisa melakukan hal seperti itu. Itulah yang disebut Jadi mukjizat itu perkara luar biasa yang keluarnya dari sesudah jadi nabi. Perkara luar biasa itu macam-macam. Kalau keluarnya dari nabi sesudah jadi nabi, namanya mukjizat. Kalau sebelum jadi nabi, namanya irhas. Namanya irhas. Seperti Nabi waktu di kampungnya Siti Halimah yang kering kerontang, Nabi injak jadi subur. Itu namanya irhas. Raja Abraha mau nyerbu Ka'bah kagak bisa masuk, tertahan di Mina sampai diserbu sama burung ababil. Itu namanya irhas, luar biasa sebelum jadi nabi. Begitu. Kalau sesudah jadi nabi, namanya mukjizat. Keluar air dari sela-sela jari nabi, makanan dikit jadi banyak, bulan terbelah, namanya mukjizat. Kayak Nabi Musa, tongkat jadi ular, begitu. Itu mukjizat yang kayak begitu. Bisa ngebelah lautan, mukjizat sesudah jadi nabi. Tapi bila perkara luar biasa itu keluarnya daripada pengikut nabi yang taat, dari wali, namanya karomah. Namanya karomah. Jadi karomah mah perkara luar biasa yang keluarnya dari wali. Wali itu orang yang ibadahnya rajin, sangat mencintai nabi, mengikut nabi. Enggak bakalan jadi wali kalau kagak menteladani nabi. Keluar perkara luar biasa, namanya karomah. Karomah begitu.
kayak yang keluar dari Syekh Abdul Qadir Jilani dan banyak wali-wali suka diterangin. Namanya kayak Ashabul Kahfi, tidur 309 tahun badannya enggak berubah. Itu namanya karomah. Kayak Siti Maryam, di rumahnya ada makanan, jol aja datang. Namanya karomah. Yang belum musimnya. Begitu. Karomah. Kalau keluarnya dari orang mukmin biasa namanya maunah. Lagi puyeng banget bokek. Aduh, bagaimana ini ya? Bagaimana tahu-tahu teman kita datang ke rumah kita bagi duit 300.000. Kata kita malaikat, bukan maunah namanya. Gua mukjizat, bukan mukjizat, lu bukan nabi. Ini karomah nih, bukan, lu bukan wali. Baru kelasnya wali murid. Maunah namanya, maunah. Namanya maunah. Lagi bokek puyeng. Bagaimana anak demam tinggi, panas, mana puyeng nggak punya duit. Akhirnya angkat status anak temennya. Lu anak lu sakit, nih buat berobat, dapat 5 juta. Mana berobat habisnya 500.000, utang 4,5 juta, lunas. Gitu. Oh, sebabnya Allah mau ngasih duit caranya begini. Bisa aja terjadi. Itu namanya kalau orang mukmin biasa namanya maunah. Kalau orang ibadah kagak apa kagak, dibacok kagak mempan, namanya istidraj. Diambulin, ibadah kagak apa kagak, dibakar kagak mempan. Luar biasa. Iya, tapi bukan karomah. Begitu. Ada temen gue, Daud, dipegang-pegang jadi duit. Hebat. Kagak. Tetangga saya jadi kampung di Serang, daun pisang digulung-gulung bawa ke pasar jadi duit. Itu sih biasa. Kayak begitu. Biasa. Itu kagum kayak begitu. Kalau bisa mah daun jadi duit, nggak usah diunjukin nama orang. Diem aja di kamar. Bikin. Bener nggak? Begitu. Itu mah kagum. Itu daun jadi duit. Saya tanya, tinggalnya di mana? Ada di Rempoa. Rumahnya masih dikontrak. Nah, dia aja ngontrak. Begitu. Nah, bagaimana? Pakai akal yang waras. Jangan mau dikibul. Terus masuknya pakai bayar lah, dia aja bayar. Masuknya. Kagak. Kalau daun pengen jadi duit, ambil aja. Daun popohan ke bawa pasar Bayoran tuh. Jadi duit. Begitu kenikir ke begitu. Gitu. Begitu. No, sedadus tuh kembang aja jadi duit. Orang Rablong kan begitu ya kan. Gitu dia. Ada namanya, kalau dari orang kafir namanya ihanah. Begitu, ihanah. Ada namanya Musailamah al-Kadzab. Ngaku jadi nabi. Ada orang bayi lahir, palanya botak separoh. Minta didoa-doain sama nabi palsu nih biar tumbuh rambut. Sini begitu. Diusap, botak semuanya. Botak semuanya. Kata orang tuanya, "Lah ini botak semuanya." Mana kagak numbu-numbu lagi. Tuh namanya luar biasa. Pakai tangan doang, tadinya rambut separoh jadi botak, enggak sesuai dengan permintaan. Mintanya biar tumbuh
Rambut kalau Nabi ada bayi botak, minta diusap-usap, tumbuh rambut. Tuh begitu tuh namanya mukjizat. Jadi kalau ada luar biasa jangan kagum. Wah si anu tuh bisa jalan di atas air. Ya Allah kodok. Kagak perlu wirid, gak perlu ngapa. Jalan di atas air pinter banget. Jadi bukan karomah tuh, bukan itu. Ngaji istiqomah bener tuh karomah. Begitu. Nggak perlu kagum begitu. Yang kayak begitu. Si anu bisa terbang burung nggak pakai wirid. Bisa terbang itu sih bukan hebat. Yang hebat mah orang yang ibadah tekun disebut istiqomah. Makanya kata Syekh Nawawi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi uyida bil mu'jizat. Mu'jizatnya Nabi banyak, kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa mu'jizatuhu kasiratun ghurur minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mu'jizatnya Nabi Muhammad tuh banyak, cakep-cakep. Yang terbesar, yang abadi sepanjang zaman, Al-Quran. Itulah mu'jizat. Udah segini aja lah, bil mu'jizati wala ali, besok-besok aja panjang. Wallahu a'lam bishawab.